konnichiwa, konbanwa, ore keren. Oke, sekali lagi dapat request dari Shizuka lagi nih ya teman-teman sekalian. Kali ini dia minta saya buat bahas soal villain nih di Digimon tuh kayak gimana aja gitu kan. Jadi di sini saya udah bagi-bagi berdasarkan fakta yang ada di seriesnya, disertai opini pribadi juga untuk mengelompokkannya setelah menyaksikan secara langsung. Jadi silakan banget kalau mau nambahin, kalau ada yang kurang ya teman-teman. Seperti biasa jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video saya yang berikutnya saya upload ya. Gitu. Kalau gitu open. Ya kita mulai dari yang pertama itu Kroco ya, sesuai namanya. Kroco atau kacung kasarnya atau bawahan halusnya ya. Mereka jadi villain tanpa ada motivasi yang benar-benar jelas. Ada yang emang loyal, ada yang cuman karena nurutin perintah, ada juga yang cuman dimanfaatin. Ada yang dikendalin juga nih. Ada yang emang cuman makhluk buatan seperti Digimon Dark Power di Adventure Zero 2. Mereka jadi villain berstatus bawahan orang lain, ya udah gitu tok. Gak ada yang spesial. Terus next ada Digimon liar. Ini banyak sih kasusnya, rata-rata Digimon yang mendadak menyerang para tamer itu ya Digimon liar semua sih. Random encounter gitu lah istilahnya kalau di game RPG pas jalan di dungeon. Kan suka ketemu musuh, apalagi di game Digimon World 3 neraka itu. Tapi nggak semua Digimon liar tuh jahat sih. Mereka kadang juga nyerang karena kebingungan, jadi mereka harus dibikin tenang dulu, kayak di boss game gitu kan, atau enggak di save post itu ditanganin, dijadiin Gintama, dibalikin ke dunia digital gitu deh. Selanjutnya ada tamer lain. Nah ini pencetusnya ada sejak zaman Digimon Adventure Zero 2 sih. Si Digimon Kaiser atau Ichijojiken adalah tamer pertama yang jadi musuh bagi tamer lain di seriesnya. Setelah dia barulah kita akan sering melihat tamer berikutnya jadi musuh. Tapi langsung tobat juga sih, kayak Ruki misalnya jadi temen kan habis Blood bentar sama Takato. Atau enggak sih Koichi yang tadinya jadi Duskmon, terus dia tobat setelah ketemu Koji. Habis itu ikut Odysseus. Ini dia pas ke dunia manusia lagi baru mulai buka hati kan. Banyak lah. Sorry lupa, sebelumnya malah ada lagi si Neo Saiba nih teman-teman ya. Sorry guys lupa, dia satu-satunya tamer yang jadi main villain nih sampai akhir di V-Tamer teman-teman. Sampai kita kenal Crosswords dan Epmon ya. Ada mereka juga nih guys, si Yu, si Eugene ya teman-teman. Kalau Ryoma nggak tahu. Kayaknya dia dimanfaatin nih. Ah udahlah. Selanjutnya ada korban manusia ini. Aduh, jadi nggak tega saya. Digimon Saver sumber konfliknya ini soalnya Digimon yang ditindas oleh Murata dan antek-anteknya menyimpan dendam yang besar pada manusia. Satu orang rusuh semuanya langsung kena gitu. Kalau di Digimon Next juga ada masalah serupa, tapi konteksnya beda sih. Ada Digimon khusus yang cuma bisa dirawat manusia karena lahir dari Vipet. Jadi kalau dirawat sama Digimon lain mereka nggak akan membaik dan mati tanpa bisa terlahir kembali. Tapi mereka yang di sini bukan villain, melainkan si Holy Angemon yang jadi Murmuxmon yang sempat jadi villain gara-gara kesedihan dia ditinggal sama Chibimon yang dia rawat gitu kan. Soalnya dia nggak bisa apa-apa juga ngeliat Chibimon yang menderita itu. Padahal harusnya dia dirawat manusia gitu kan. Mungkin bisa dianggap dia korban manusia juga ya teman-teman. Selanjutnya pembawa kehancuran. Waduh banyak ini. Dark Master, Sepokalimon, Z Millenniumon terutama. Mereka ada untuk membawa kehancuran pada kedua dunia. Tapi tetap yang digambarkan paling parah itu ya Negamon sih. Soalnya semua dia telan sampai benar-benar jadi putih kosong gitu kan. Penggambaran kalau Z Millenniumon ada di bawahnya gitu. Tapi ya cara nunjukinnya lumayan kontroversial gitu loh. Coba aja orang gak muak sama Taichi, mungkin bakal beda kesannya. Terus kalau Seven Great Demon Lords itu pas muncul berbarengan mereka bisa membawa kehancuran ke dunia. Jangankan itu, bahkan Belpemon sebiji aja rawangannya bisa menggetarkan satu dunia digital gitu kan. Kurata, dah lah. Yang ini buang aja dah. Tahu sendiri kalau dia yang mulai cari masalah duluan. Karena dia punya kebencian dengan Digimon sejak ekspedisi tim peneliti 10 tahun yang lalu. Terus ngembangin Gizumon juga sambil menemukan Digitama Belpemon di dunia digital. Kemudian dia pakai data yang diekstrak dari Digitama Digimon yang dihancurin Gizmon buat ngembangkitin si Belpemon. Dengan cara dia menginfuse semua data tersebut ke Digitamanya. Setelah itu tercapai, dia pengen jadi penguasa dari kedua dunia.
Kurang ajar ya. Semua orang diperalat dan diinjek-injek demi jadi penguasa. Udahlah, buang aja, buang ke laut, teman-teman. Dan ini yang paling kasihan sih, they did nothing wrong. Sumpah ini nyesek, teman-teman. Mereka nggak seharusnya menerima nasib di mana mereka jadi musuh yang harus dihadapin, tapi plotnya berkata lain. Kayak si Meikumon misal, emangnya dia mau kalau jadi bentuk kehidupan yang gak stabil gara-gara kemasukan data Apokalimon? Mana mau? Terus si Black War Greymon yang beralih dari anti-villain jadi anti-hero. Dia bener-bener tercipta tanpa tahu harus ngapain, tapi dia tuh punya kehendak sendiri. Dan dia menderita karena kebingungan yang dia alamin selama hidupnya. Dia gak punya teman buat membimbingnya ke jalan yang benar. Ujungnya entet deh. Tapi dia sedikit puas sih, soalnya dia udah bertemu dengan Agumon, Vimon, dan Wormmon ya. Mereka sempat meluangkan waktu untuk bicara gitu kan. Ya syukur deh. Next, entitas buatan. Ini adalah beberapa entitas buatan dengan kekuatan maha dahsyat, dan juga saat mereka tercipta, mereka bisa menjadi villain setelahnya, maupun juga secara langsung, seperti di Reaper yang awalnya merupakan program komputer primitif yang didesain manusia untuk menghapus data sampah di jaringan. Namun karena mereka mempelajari tentang evolusi Digimon, mereka berevolusi dan menjadi ancaman keberadaan dunia digital. Lalu Vitium ciptaan Dr. Petrov di redigitize, dan tentu saja Neo ciptaan Barbamon yang hampir ngeriset semua universe, bahkan satu dunia digital aja hampir hancur gara-gara dia kan. Next ada Visioner. Mungkin cuman beberapa aja yang bisa masuk ke kategori ini. Visioner berarti dia jadi villain dengan tujuan yang pasti, rencana yang mateng, semua udah diperhitungkan mau ngelakuin apa. Contohnya Bagramon, dia emangnya manipulatif? Enggak sih, tapi dia udah punya persiapan dari jauh hari. Dari masa-masa sebelum dunia digital terpecah jadi 108 zone. Dia tahu kapabilitas dari kode Crown, dia punya sumber pengetahuan yang luas karena tangannya tercipta dari akar pohon Yggdrasil. Akar pohon kehidupannya itu. Terus apa Yggdrasil dan homeostasis bisa masuk ke jenis villain ini? Yggdrasil mungkin aja bisa karena ya dia melakukan berbagai macam kalkulasi dan juga punya niat untuk menguji umat manusia. Apakah mereka emang pantas untuk bersahabat dengan Digimon? Kalau homeostasis kan netral, nggak bisa disebut villain gitu aja. Next, manipulator. Nah ini nih, ini adalah jenis villain yang paling mendominasi semua jenis villain di atas ya, yang ada di atas yang di series Digimon gitu. Soalnya kalau kalian lihat kebanyakan villain utama di Digimon ya begitu. Banyak orang yang dimanfaatkan demi tujuan akhir mereka, dan semuanya baru terungkap di akhir kalau itu semua adalah dia yang sudah merencanakan. Seperti Famdemon di Digimon Adventure Zero 2, terus Usemon di Digimon Frontier juga. Bahkan manusia yang mempelajari banyak hal supaya bisa mencapai ambisinya, seperti si Himekawa dan juga si Menoa juga sama mungkin ya. Terutama si beliau ini nih. Si beliau nih ya. Tadinya saya kira si Hokuto juga. Taunya Gulusugamamon doang yang masuk tahap ini gitu. Ternyata Hokuto tuh tujuannya baik gitu. Emang punya tujuan baik gitu. Aduh, kirain dia villain gitu. Udahlah. Selanjutnya entitas tidak diketahui. Tentunya masih ada lagi villain yang merupakan entitas yang tidak diketahui dan masih butuh kejelasan tentang mereka. Seperti halnya Ether yang berasal dari dunia yang lebih tinggi dari dunia digital dan wilayah kekuasaan Yggdrasil. Terus gak usah jauh-jauh ada Gerby dan The Endbringer. Pertarungan seperti apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu? Kenapa Gamamon kabur ke dunia digital yang sekarang? Planet apa tempat asalnya? Ya pokoknya masih belum jelas dan tahu-tahu udah mau membawa kehancuran aja gitu loh. Apalagi si GRB ini kan dia mencemarin satu dunia digital ya, gitu kan, terus jadi hitam semua gitu. Satu lagi Digimon yang di situ juga jadi hitam gitu. Oke lah, sekian dulu guys, segitu aja video kali ini. Mohon maaf juga jika saya ada salah perkataan di sini. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe dan like video ini, komen di bawah juga silakan banget teman-teman. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otskari. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。